dikarenakan gejala gagal hati akut. Kontrak saya dengan To The Clouds Entertainment telah berakhir. Halo everybody, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja, fine? Atau lagi galau? Buat yang galau-galau atau yang lagi sakit, tetap semangat ya, don't give up. Untuk hari ini kita akan update gosip-gosip terhangat seputar dunia per-K-popan. Dan ini juga benar-benar sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian nggak jadi orang kudet ya, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan langsung aja kita mulai bahas beritanya bersama-sama. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang comeback aespa yang kayaknya sudah mulai terlihat hilalnya. Karena baru-baru ini maknanya aespa yaitu Ning Ning sudah ngupload sebuah foto baru dengan warna rambut yang baru juga. Ning Ning aespa baru-baru ini mewujudkan semua orang dengan warna rambut baru yang cantik. Dan ini tampaknya membuktikan bahwa makna aespa itu selalu mendengarkan penggemar dan juga memberikan apa yang diinginkan oleh fans. Jadi belum lama ini seperti yang sudah kita lihat ya, Ning Ning tampil dengan warna rambut pirang platinum untuk performance aespa di Coachella 2022. Nah, penyanyi kelahiran 2002 tersebut membuat para fans benar-benar terpana dengan kecantikannya. Sama seperti penampilan lain yang pernah dicoba Ning Ning di masa lampau, tampilan pirang menjadi hits. Dan untuk sekarang, dalam update-nya di Dear You Bubble, Ning Ning tidak hanya mengobrol sedikit dengan penggemar dan juga mengirimi mereka ucapan congratulations, tetapi dia juga menjatuhkan pom dalam bentuk 3 selfie. 3 selfie-nya adalah dengan rambut warna merah muda yang benar-benar indah. Rambut warna pirang platinum telah menetapkan standar yang tinggi, tetapi untuk rambut merah muda baru Ning Ning sekarang terbukti sama menariknya. Fans langsung terpesona olehnya, bahkan dengan lucu mempertanyakan apakah itu benar-benar terjadi. Tetapi yang lain juga menyoroti bahwa ini tampaknya bukan pertama kalinya deh Ning Ning mengecat rambutnya persis dengan warna yang diinginkan oleh fans. Faktanya itu juga terjadi dengan rambut pirang platinumnya. Dan sekarang penggemar juga tidak bisa tidak merasa bahwa rambut merah muda baru Ning Ning benar-benar demi menuruti keinginan dari para fans. Nah, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan di sini adalah apakah warna rambut barunya Ning Ning itu hanya digunakan untuk memenuhi keinginan penggemar saja, atau ini juga merupakan pertanda bahwa aespa itu akan segera melakukan comeback. Karena guys, kalau kita berkaca gitu ya kan dari idol-idol yang lain, di saat mereka akan melakukan comeback, biasanya mereka itu akan tampil dengan look yang baru. Jadi warna rambut biasanya bakalan diubah. Nggak hanya rubah warna rambut doang sih, tapi mereka juga kerap kali mengganti gaya rambut. Mulai dari ada yang di-cut, lalu ada juga yang ditambahin hair extension. Pokoknya banyak banget deh. Jadi untuk Ning Ning ini sendiri kayak gimana? Apakah ini juga merupakan pertanda bahwa aespa itu akan segera melakukan comeback? Mengingat bahwa mereka juga ya udah lumayan lah hiatusnya gitu ya kan. It's time untuk aespa comeback again gitu dengan musik yang baru. Dan aku rasa aespa memang benar-benar akan melakukan comeback ya maybe di bulan Juli, Agustus, who knows. Di sisi lain, baik Twice, aespa dan juga NCT itu dikabarkan siap gencar manggung di luar negeri di paruh kedua 2022. Jadi buat kalian-kalian para fans itu siapin duit yang banyak ya. Oke? Karena kalian juga pasti pengen menonton bagaimana pertunjukan idol favorit kalian. Saham-saham utama terkait hiburan tersenyum lebar setelah sekian lama mendengar berita grup idol global seperti Twice, TVXQ, dan juga NCT memperluas konser di luar negeri. Hal-hal ini juga seiring dengan mulai diperbolehkannya gelaran konser di banyak negara. Setelah mencatat penampilan kejutan di kuartal pertama dengan konser di luar negeri yang dilanjutkan dari akhir tahun lalu, lebih banyak jadwal di luar negeri ditetapkan untuk paruh kedua tahun 2022. Meningkatkan ekspektasi untuk penampilan di masa depan. Menurut Market Point pada tanggal 17 Mei, SM Entertainment ditutup pada harga 68.700 won, naik 12,07% dari hari perdagangan sebelumnya. Lalu ada juga JYP Entertainment ditutup pada harga 57.000 won, naik sebesar 0,71%. Kenaikan harga saham mereka adalah dikarenakan kinerja mereka yang mengejutkan. Penjualan konsolidasi SM pada kuartal pertama adalah 169,4 miliar won, naik sebesar 9,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Laba operasional juga naik nih 25% menjadi 19,2 miliar won selama periode yang sama juga, melebihi konsensus pasar. Di sisi lain, untuk penjualan JYP Entertainment naik 109,8% menjadi 67,7 miliar won di kuartal pertama. Laba operasional juga meningkat 39,1% menjadi 19,1 miliar won. Alasan peningkatan penjualan dari JYP adalah dimulainya kembali konser di luar negeri. Konser tatap muka yang telah ditangguhkan dikarenakan pandemi COVID-19 dilanjutkan di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain setelah 2 tahun lamanya. Dan penjualan mulai meningkat secara nyata. Girl group global JYP Entertainment yakni Twice itu mengkonfirmasi nilai brand mereka dengan berhasil menarik 100.000 orang ke 7 pertunjukan melalui konser mereka di Amerika Utara. Selain Twice, JYP Entertainment juga berencana meluncurkan kegiatan di Amerika Utara untuk Stray Kids dan juga ITZY. Di sisi lain, untuk SM berencana membidik pasar Jepang
di mana perbatasan telah dibuka untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Setelah fan meetingnya Super Junior di Jepang bulan lalu, BoA merencanakan konser untuk memperingati ulang tahun debutnya yang ke-20 di bulan ini juga. Selain itu, NCT 127 juga merencanakan konser di Jepang dari akhir bulan ini hingga bulan Juni. Konser SM Town Tokyo, di mana semua penyanyi SM akan berpartisipasi, dijadwalkan pada bulan Agustus. Selain itu, girl group aespa yang beranggotakan 4 orang akan memasuki Amerika Serikat pada paruh kedua tahun 2022. Juga diketahui bahwa debut boy group baru juga sudah dekat. Selain SM dan juga JYP Entertainment untuk HYBE dengan BTS dan YG Entertainment dengan Blackpink ditutup lebih tinggi pada hari yang sama juga, meningkatkan ekspektasi untuk reopening. Chamin Ha, seorang peneliti di Samsung Security, juga memperkirakan dimulainya kembali konser setelah pembukaan kembali akan menjadi lebih aktif setelah pertengahan tahun ini. Wah, amazing banget nih, agensi-agensinya naik semua dong ya. Dan kita juga sangat menantikan bagaimana pertunjukan dari artis-artis SM, JYP, HYBE, dan juga tentunya Blackpink dan semua idol K-pop yang lain. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini ada berita yang kurang menyenangkan sebenarnya. Datanya dari Tag Golden Child yang dilaporkan dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dan pada akhirnya agensi dari Golden Child, yakni Woollim, sudah mengklarifikasi tentang apa yang terjadi dengan Tag. Tag Golden Child itu dilaporkan berada dalam kondisi kritis di rumah sakit dikarenakan gagal hati, dan Woollim Entertainment telah mengklarifikasi laporan tersebut. Nah, pada tanggal 18 Mei, laporan menyatakan bahwa Tag dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit dikarenakan gejala gagal hati akut dan juga memerlukan transplantasi hati. Namun, Woollim Entertainment dengan cepat mengklarifikasi bahwa Tag berada di rumah sakit tetapi tidak dalam kondisi kritis sama sekali. Label tersebut juga menyatakan Tag sama sekali tidak dalam kondisi kritis saat ini, namun kesehatannya semakin memburuk dan dia pergi ke rumah sakit pagi ini dan menjalani beberapa jenis tes. Saat ini dia sedang menunggu hasil tesnya. Well, kita harapkan semoga Tag Golden Child itu dapat segera diberikan kesembuhan seperti itu. Semoga tidak terjadi apa-apa dengannya. Get well soon ya buat Tag. Dan untuk berita berikutnya, ini ada berita yang kurang menyenangkan juga. Datanya dari salah satu member Blitzen. Kok ini kita out topic ya, jadinya ke iNews Indonesian Pop jadinya. But anyway, nggak apa-apa lah ya, kita tambahin satu. Jadi untuk Blitzen sendiri ada kabar bahwa salah satu membernya, yakni Michaela, itu dikabarkan keluar dari grup tersebut. Oh my god, sangat disayangkan sebenarnya ya. Jadi untuk Michaela sendiri itu dalam Instagramnya mengatakan seperti ini. Coba kita langsung aja ya baca bagaimana pernyataan dari Michaela. Halo semuanya, this is Michaela. Pertama, saya ingin minta maaf dengan tulus kepada mereka yang telah menunggu jawaban. Pertanggal 30 Maret 2022, kontrak saya dengan To The Clouds Entertainment telah berakhir. Saya diberkati bisa debut dengan Blitzen dan menciptakan kenangan seperti itu dengan para member. Saya berharap semua yang terbaik untuk anggota saya dan tolong terus mendukung mereka. Saya juga selalu bersyukur atas semua cinta dan dukungan yang tak berujung dari semua Blitz dan semangka saya. Saya juga harap kalian semua baik-baik saja, selamanya cinta dan juga pelukan darimu. Well, Michaela itu sudah keluar dari Blitzen. Namun untuk sekarang kita belum mendapatkan official news dari agensinya. I don't know what happened, kenapa tidak ada berita. Katanya untuk kontraknya sudah berakhir tanggal 30 Maret ya. Tapi belum ada pembaruan lebih lanjut baik di sosial media mereka ataupun di portal-portal berita. I don't know what happened in here. Nah, kalau kita berbicara mengenai Blitzen ini merupakan salah satu girl group asal Indonesia. Jadi mereka itu sudah debut dengan lagu yang bertajuk What's That About. Dan sebenarnya untuk Blitzen ini juga salah satu girl group yang sangat dinantikan karena mereka juga punya konsep dan juga trainee yang menurut aku emang udah kayak K-pop banget gitu. Apakah kalian paham dengan apa yang aku maksudkan? Jadi mereka itu kan trainingnya juga lumayan lama gitu ya kan. Ya ada yang 1 tahun, ada yang beberapa bulan seperti itu. Dan ya dikarenakan hal itu kita sudah sangat mengantisipasi bagaimana debut dari mereka. Namun pas saat debut ada something yang terjadi juga sama Blitzen. Jadi ada salah satu membernya yang out. Kalau nggak salah yang out itu adalah Eura. I don't know juga kenapa Eura keluar, tapi katanya dikenakan satu member keluar, mereka tuh kayak ngerombak lagi gitu, mulai dari koreografi, makanya agak terkesan kosong gitu. Di saat kita melihat bagaimana koreografi untuk yang What's That About. Dan sekarang Michaela juga udah keluar seperti itu, sangat disayangkan sebenarnya, karena untuk Blitzen sendiri itu kan udah ada 3 member. Dengan perginya Michaela berarti tinggal 5 member. Oh salah ya, 2 member dong. 3 kurang 1 jawabannya 2. Terus gimana nih dengan Michaela yang udah keluar? Apakah mereka akan melanjutkan sebagai duo atau akan ada penambahan member? Bagaimanakah pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sebelumnya untuk Michaela seperti yang udah aku lihat juga, dia itu sudah melakukan debut solo. Lagu solonya itu bertajuk Losing You, dan ini juga nuansanya ballad berbeda dengan lagu debut dari Blitzen yang What's That About.
Apapun keputusan dari Michela dan juga agensi, kita harapkan ini yang terbaik ya untuk semua orang. Dan semangat juga buat Blizzard ke depannya. Fighting! Dan guys, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang secret number. Apakah kalian tahu bahwa secret number itu masuk ke dalam jajaran 3 besar untuk peringkat girl group bulanan di Choae Idol. Jadi buat yang belum tahu, Choae Idol ini itu sejenis kayak aplikasi tempat berkumpulnya para komunitas K-pop. Nah, di sana kalian itu juga dapat melakukan berbagai hal, salah satunya adalah voting gitu, voting terhadap idol ataupun grup favorit kalian. Jadi di sana kalian juga dapat berpartisipasi untuk memberikan vote dan semacamnya. Dan kalau nggak salah mereka itu juga semacam kayak punya projectnya nanti juga sama, itu kayak voting. Dan kalau menang voting biasanya itu juga akan dipasangin iklan gitu, iklan untuk grup favorit kalian di saat mereka merayakan anniversary. Seperti itu guys. Dan untuk secret number sendiri itu berada di peringkat ketiga dengan skor sebanyak 2916. Lalu di peringkat kedua itu ada Blackpink dengan skor 2977 dan untuk Twice dengan skor 2984. Dan itu adalah untuk bulan Mei. Sedangkan untuk di bulan April yang lalu juga sama peringkatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu juga sama, sampai 6 juga sama. Diisi oleh Red Velvet, BVG dan juga Dreamcatcher di peringkat 4, 5, 6. Tapi di sini ada perubahan poin untuk secret number sendiri, poinnya berubah dari 2910 menjadi 2916. Ada beberapa peningkatan lah ya, seperti itu. Sedangkan untuk Dita Karang itu berada di peringkat ke-19, masuk ke dalam jajaran 20 besar. Debak ya. Dan di sini ada salah seorang laki yang sudah ngirimin kepada Dita Karang. Alhamdulillah aku selalu berdoa secret number terkenal di seluruh dunia sekarang udah tercatat. Di Korea dapat medali pula. Tahun depan pasti bisa konser loh. Catat ya, ini doaku. Ya semoga dapat seperti itu ya. Semoga secret number nanti dapat konser. Kayaknya secret number juga bisa menggelar konser ya, maybe di Indonesia atau di mana. Nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Dan guys, selain itu secret number ini juga menang dalam voting seperti itu di 2 negara sekaligus, yakni Indonesia dan juga Cina, untuk kategori TTA Top 10 Awards Global K-Drama Awards. Dan yap, sekalian pasti tahu mereka itu menang dengan lagu apa? Dengan lagu Love Me Be. Selain secret number ada juga beberapa artis yang menang dalam voting ini, mulai dari Kang Daniel untuk di Korea, lalu ada juga Baekhyun di USA, lalu ada juga DK17 di Jepang, berikutnya ada Doyoung di Thailand, lalu ada juga Jin BTS di Meksiko, dan ada juga Wayne Mamamoo untuk UK, dan ada juga Haechan NCT untuk Malaysia, lalu ada Baekhyun lagi di Filipina, Debak. Dan itu aja pemenangnya. Dan apakah dari pemenang-pemenang tadi ada idol favorit kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah guys, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan informasi terbaru dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi apapun. Kalau ada salah-salah langsung saja koreksi di kolom komentar ya. See you next time. Goodbye.